Semua. Selamat Selamat pagi. pagi. Oke, wah senang sekali mendengar suaranya ramai gitu ya. Rasanya nggak sendirian. Kita bersyukur untuk hari ini, nggak terasa udah hari Minggu lagi. Senin sampai Jumat mungkin kita dipenuhi dengan berbagai pekerjaan, tugas-tugas. Hari ini weekend, mungkin rasanya juga cepet banget gitu ya, udah ibadah lagi, abis ini mungkin istirahat bentar, besok udah balik kerja. Tapi di balik segala rutinitas yang ada, sejatinya setiap pagi menyuguhkan kepada kita sebuah kesempatan. Kita berharap juga ada kebaruan yang disingkapkan kepada kita melalui puji-pujian yang akan dinyanyikan maupun firman yang akan kita dengarkan bersama. Untuk itu mari kita mohon pimpinan Allah Roh Kudus di dalam diri kita agar kita siap mendengarkan setiap firman dan diubahkan olehnya. Holy Spirit, God, come and fill this place, for I long to know you more in a deeper way. Holy Spirit, God, come and change my heart. Open my eyes, open my ears. I want to know you more. And I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt your glory, glory, glory to the Lord. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Rekan-rekan, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya.
Salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Teman-teman pernah nggak sih dengar istilah relationship goals gitu ya di sosial media? Lalu kata-kata seperti apa sih yang banyak diomongin gitu kan? Biasanya orang-orang ngomong kayak, I love you forever, we'll stay together, atau 24/7 I'm thinking about you. Kata-kata manis yang terdengar indah, tapi kenyataannya gak sedikit juga loh orang-orang yang dengar kata-kata kayak gitu justru merasa kecewa. Orang-orang merasa ditinggalkan, orang-orang merasa pada akhirnya ya itu cuma kata-kata semata. Janji-janji yang diucapkan ternyata tidak dipenuhi. Itulah kita manusia. Seringkali sulit gitu ya bagi kita untuk sepenuh hati 100% mengasihi orang lain. Tetapi berbeda dengan kita, Tuhan kita Yesus Kristus menjadi contoh yang begitu nyata. Pada malam terakhir ketika ia tahu saatnya hampir tiba untuk ia meninggalkan murid-muridnya, ia berkata dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janji yang luar biasa ini sungguh kita nyatakan hingga sekarang. Bukan hanya 2000 tahun lalu ketika ia bicara pada para murid, tapi kita pun di masa kini merasakan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Namun menjadi pertanyaannya, apakah sungguh hidup kita telah dipimpin oleh Roh Kudus? Atau seringkali kita pun perlu mengakui gitu ya, bahwa ada hal-hal lain yang memimpin kita yang lebih dominan berperan. Entah pekerjaan kita, orang lain, orang tua, pasangan, teman sepermainan, atau bahkan diri kita sendiri yang menjadi raja atas diri kita. Sambil mengiringi perenungan kita di pagi hari ini, mari kita bersama menyanyikan Adakah Tempat Baginya. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu. Sambutlah penebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, kelak tempat pun tiada lagi.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, yang sungguh mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami ketika Tuhan tidak henti-hentinya mengasihi kami, menyertai kami. Namun di dalam kehidupan seharian kami juga menyadari bahwa seringkali dalam tingkah laku kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami tidak sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh membiarkan Roh Kudus berbicara dan memimpin kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami menyadari ada banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan kami daripada akhirnya kami mengikuti apa yang kami senangi, apa yang dunia tawarkan kepada kami. Untuk itu kami menyerahkan setiap doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pengampunan kepada kami, barui kami, sucikan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang sungguh boleh dalam keseharian kami menyenangkan Tuhan. Hanya dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bagi setiap dari kita yang telah mengakui dosa dan kesalahannya dengan tulus dan ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan Besertamu juga. Ya, teman-teman. Mungkin kita memang adalah manusia berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib, identitas kita pun diperbaharui. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa bahwa kita diangkat menjadi milik kepunyaannya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 5. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kalau kami saja yang egois tahu bagaimana menjaga milik yang kami anggap berharga, maka Tuhan yang cinta kasih-Nya sempurna, sangat sempurna dalam menjaga kami sebagai milik-Mu yang Engkau anggap berharga. Itulah sebabnya, walaupun hidup kami tidak selalu mudah, kadang-kadang kami merasa sedih, kadang-kadang kami merasa gagal, kadang-kadang kami merasa sakit hati atau kecewa, tapi ketika kami melihat cinta kasih Tuhan yang menjaga kami sebagai milik-Mu yang sempurna, kami punya alasan buat selalu bersyukur dan senantiasa bersuka cita. Terima kasih dalam ibadah ini kami sudah diampuni kembali dosa-dosanya, juga diberikan kesempatan untuk memperbaharui diri seturut dengan firman yang Tuhan akan sampaikan sebentar lagi. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan Yesus, agar firman yang kami dengar bukan saja bisa kami mengerti, tapi juga kami hidupi dan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita akan mendengarkan Kisah Para Rasul
pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang memelihara firman-Nya senantiasa. Haleluya. Ya, rekan-rekan yang dikasihi, tema ibadah kita hari ini adalah Roh Kudus dijanjikan. Next slide-nya. Ya, tadi dengan sangat baik menurut saya Made menjelaskan kecenderungan manusia yang kadang-kadang gampang banget buat relationship goal, janji-janji manis, baik untuk orang lain, kadang-kadang ke Tuhan, tapi juga untuk diri sendiri. Tapi seringkali janji-janji itu tidak selalu bisa dipenuhi. Misalnya janji, aduh aku kayaknya udah overweight, kayaknya kebanyakan makan dan nggak bisa jarang olahraga, kayaknya aku pengen lebih sehat deh. Besoknya ada makanan yang disenengin, makan lagi. Jadi jangankan ke Tuhan yang nggak kelihatan, kadang-kadang untuk hal-hal yang sebetulnya under control, karena bisa kita lihat dan saksikan, kita sering gagal. Benar nggak? Nah, karena itu teman-teman, saya mulai menguraikan Alkitab yang tadi kita baca dengan mengatakan begini. Hidup itu sangat-sangat complicated. Itu sebabnya kita punya banyak alasan untuk selalu melanggar janji. Setuju nggak? Felicia ngangguk-ngangguk. Ya, mungkin ada di antara, ini Felicia yang Gracia, Felicia Karta nggak ngangguk, dia senyum doang. Nah, poin saya begini, teman-teman nggak usah heran kalau sekarang teman-teman punya kecenderungan gampang banget melanggar janji, karena murid Yesus sendiri yang berhadapan dan hidup langsung bersama dengan Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Contohnya siapa? Petrus. Teman-teman tahu ketika Tuhan bilang, nanti ada masa-masa sulit loh ketika kalian berjalan bersama aku, kata Yesus. Petrus langsung bereaksi, sorry, sekalipun nyawaku taruhannya, aku nggak akan pernah sekali-sekali ninggalin Tuhan. Belum lama ngomong begitu, ketika ada orang bilang, by the way, kamu kan salah satu pengikut orang Nazaret yang sekarang lagi disiksa dan ditangkap dan disiksa kan? Petrus 3 kali nyangka. Ada begitu banyak variabel dalam hidup yang mempengaruhi kehidupan orang, sehingga orang itu tidak selalu bisa menepati atau memegang janji. Aku sih sebetulnya mau banget udah nggak melakukan dosa itu. Tapi gimana dong? Aku terus-menerus disudutin, ya terpaksa dong aku bales. Aku sebetulnya nggak mau, misalnya cowok, lihat pornografi. Tapi gimana dong? Temanku cerita-cerita itu dan aku terpengaruh.
Jadi intinya teman-teman, dengan sangat bagus Madia tuh bilang tadi, kadang-kadang kita tuh gampang banget ngomong sesuatu, menjanjikan sesuatu, tapi gampang banget juga melanggar janji. Next. Tapi tidak begitu dengan Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Jadi kalau teman-teman punya pengharapan, Reni punya pengharapan, Bu Yuwanita punya pengharapan, Aaron Sebastian Surya punya pengharapan, Darwin punya pengharapan, mari kita semua berpegang teguh pada pengharapan itu. Kenapa? Karena Dia yang menjanjikan setia. Bukan karena Darwin hebat, Darwin, aku yakin aku bisa meraih itu, aku yakin aku bisa melakukan itu bukan karena aku hebat, tapi karena Dia yang menjanjikan aku bisa melakukan itu adalah pribadi yang setia. He is faithful. Nah, karena itu teman-teman, bagian ini mau mengajak kita memegang satu hal yang sangat penting. Apapun kehidupanmu, bagaimanapun beratnya pergumulanmu dan saya, meskipun awan di atas kehidupan kita gelap, meskipun ada badai yang menggelora, ingatlah, Tuhan setia. Di balik badai selalu tersedia pelangi yang indah. Habis hujan, nampak pelangi yang istimewa. Nah, ini yang Tuhan mau bukakan pada kita pagi ini lewat Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 sampai 5. Next. Nah, teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan dengan baik 5 ayat tadi, di ayat pertama penginjil Lukas menulis suratnya kepada Theophilus, sahabatnya, dengan berkata begini. Dalam bukuku yang pertama, maksudnya Injil Lukas, ini di Kisah Rasul, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Jadi di Injil Lukaslah kita bisa menemukan bagaimana Yesus menyampaikan khotbah di bukit, bagaimana Yesus mengajarkan doa, bagaimana Yesus mengajarkan cinta kasih, bagaimana Yesus Kristus mengajarkan maaf, bagaimana Kristus Yesus juga menyembuhkan orang sakit. Bahkan bisa membangkitkan orang mati. Nah, di situ udah aku bilang, kata penulis Kisah Rasul ini yaitu Dr. Lukas. Lalu, kata dia, sebelum itu ia juga telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, dan kepada mereka dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Jadi di Injil Lukas, Lukas menceritakan bagaimana Yesus selain mengajar, selain menyembuhkan, selain membangkitkan orang mati, dia juga ditangkap, disiksa, wafat, tapi kemudian bangkit dan menampakkan diri setelah dia bangkit. Nah, dia juga berbicara tentang kerajaan Allah. Teman-teman, apa yang dikatakan pada bagian ini menurut saya bukan hal yang tidak penting atau sekedar dikatakan tanpa maksud. Bukan. Apa yang dikatakan Lukas ini menurut saya sangat-sangat penting untuk menolong kita percaya He is faithful. Dia setia. Kenapa? Next. Karena di dalam tindakan Kristus yang mengasihi umat manusia ketika dia hidup, kita menemukan pribadi Allah yang tidak pernah nyerah mengasihi umatnya. Kenapa penting? Sekali lagi, karena di dalam diri Kristus yang mengajarkan Kingdom of God atau kerajaan Allah, kita bertemu dengan satu pribadi, yaitu pribadi Allah yang tidak pernah nyerah, never give up, ngadepin umat manusia. Kebayang nggak teman-teman kalau jadi Tuhan Yesus punya murid seperti Petrus? Udah disayang, udah diberikan semua, udah diberkati, tapi ketika di momen
di mana dia membutuhkan support dari murid-muridnya, gak ada satu orang pun yang nemenin. Yesus marah nggak? Di atas salib malah Yesus bilang, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, bukan cuma itu. Di dalam perbuatan, pengajaran, dan tindakan Yesus, kita bisa menemukan ada banyak orang yang hidupnya betul-betul kesepian, hidupnya tanpa pengharapan, hidupnya itu kayaknya benar-benar suram, tapi ketika Yesus datang berjumpa dengan dia, orang ini merasakan cinta Tuhan yang sempurna. Bahkan sekali lagi, kematian saja bisa dikalahkan dalam diri Lazarus yang Tuhan bangkitkan. Poin saya adalah, apa yang dikatakan di ayat 1 dan 2 ini bukan sembarangan, tapi mau mengatakan kepada pendengar kisah para rasul, satu informasi penting tentang siapa Yesus. Dia tidak pernah menyerah mengasihimu, dia wafat di atas kayu salib untuk mencintaimu, tapi dia bangkit mengalahkan maut untuk menunjukkan dia Allah. Ini penting banget. Next. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli bisa dengar, orang mati bisa bangkit, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Artinya apa? Artinya, kalau teman-teman saat ini bergumul, apapun sumber pergumulanmu, kalau ada di antara teman-teman yang dikecewakan, apapun sumber kekecewaan teman-teman, Yesus yang dulu berkarya, mati di kayu salib, dan bangkit, adalah Yesus yang sama yang juga bisa hadir di dalam kehidupan teman-teman. Maka dalam pengertian seperti itu, saya jadi paham kenapa Paulus dalam Roma 8 ayat 39 bilang begini. Tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Peperangan, kelaparan, telanjang, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun sebetulnya nggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus. Itu kata Paulus. Dan itu bukan cuma di mulut ya. Karena apa? Karena Paulus betul-betul mengalami saat dia lapar, ada jalan keluar, dia mendapatkan makanan. Saat dia ditangkap, dia diadili oleh penguasa Romawi, Allah bisa memberikan pertolongan dengan cara memampukan Paulus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penghakiman. Ketika dia dihantam badai waktu menginjili di Eropa, ya, berkali-kali Paulus juga ditolong. Maka di kitab Filipi Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kenapa penting menghayati janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus? Ini jawabnya. Penting menghayati janji Tuhan yang akan memberikan Roh Kudus karena kita tahu Roh Kuduslah yang membuat kita merasa tidak ada hal yang terlalu berat yang tidak bisa kita angkat. Tidak ada masalah yang terlalu dahsyat yang tidak bisa kita lewati. Tidak ada kesedihan yang terlalu membuat kita terpuruk ketika kita jalani bersama dengan Tuhan, Allah Roh Kudus. Next. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena begini, teman-teman. Di dalam ayat 4 ke 5, teman-teman bisa melihat bagaimana Yesus pada saat setelah dia bangkit dan menampakkan diri, lalu makan bersama-sama dengan para murid, Yesus berpesan hal penting kepada mereka. Pesannya adalah, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kenapa penting? Pentingnya karena Yerusalem itu tempat di mana mereka
bergumul hebat. Setelah Yesus bangkit, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi masih menganggap pengikut-pengikut Kristus itu adalah kelompok yang berbahaya. Penguasa Roma dan orang-orang Yahudi berpikir bisa saja gurunya sudah ditangkap dan mati, tetapi pengikutnya bisa memobilisasi anggotanya untuk bersama-sama memberontak. Maka pada saat itu simpatisan Yesus betul-betul hidupnya terancam karena mereka bisa dianiaya ketika ditangkap, bahkan bukan tidak mungkin mereka juga akan dihukum mati. Kalau difitnah, mereka melakukan tindakan pemberontakan kepada penguasa Romawi. Maka jangan heran teman-teman, kalau para murid sebelum Pentakosta, nanti kita akan merayakan ya Pentakosta, mereka berkumpul di tempat yang terkunci. Pintunya ditutup rapat-rapat dan mereka bersembunyi. Maka tidak heran kalau teman-teman tahu ada kisah tentang 2 orang murid yang pulang ke mana? Emmaus. Kenapa sih mereka ngunci pintu? Kenapa sih ada yang balik ke kampungnya Emmaus? Karena mereka sudah give up. Oke, Yesus katanya sih menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Iya, katanya sih Yesus menampakkan diri kepada beberapa rasul. Tapi aku kan enggak. Kalaupun menampakkan diri, ya cuma sesekali doang. Udah itu kami nggak bisa lihat lagi. Ya sudahlah. Kita pulang. Kita pergi. Kembali ke Emmaus. Atau at least jangan di Yerusalem, lebih baik berpencar, lebih baik tidak ketahuan supaya hidup kita nggak ditangkap dan supaya kita aman. Kenapa mereka diminta Yesus untuk tetap berkumpul di Yerusalem? Mereka diminta Tuhan Yesus tetap berkumpul di Yerusalem karena di Yerusalem mereka diminta bersaksi di tengah-tengah kesulitan hidup. Dan ini menurut saya salah satu bagian terbaik dari firman Tuhan. Mereka diminta stay di tengah-tengah bahaya dalam lingkungan yang tidak nyaman dan aman buat mereka karena Tuhan Yesus berjanji akan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. Tadi Made juga mengutip Yohanes 14 yang bilang damai sejahtera kuberikan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan damai sejahtera ku tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Kalau teman-teman baca Yohanes 14, khususnya di ayat 16, di situ dikatakan, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Ayat ini sering dikutip oleh orang-orang Islam untuk menunjuk kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka melegitimasi ayat ini untuk bilang, ini yang dijanjikan sebetulnya Muhammad. Ya, salah besar. Nggak ada satupun bagian Alkitab yang ngomongin Nabi Muhammad. Karena nggak ada orang Islam pada saat itu. Itu secara historis, akademis nggak bisa diterima. Juga secara terminologi tata bahasa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini agak teknis ya, tapi saya rasa penting buat teman-teman dengar. Di ayat ini dikatakan penolong yang lain itu memakai bahasa Yunani allos parakletos. Allos itu yang lain, parakletos itu penolong yang lain. Aku akan memberikan kepadamu allos parakletos. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah, bahasa Yunani punya 2 kata tentang yang lain, yang berbeda. Kata pertama heteros. Heteros itu apa? Heteroseksual. Berbeda laki-laki dengan perempuan. Benar-benar totally different. Tapi kalau allos, ini berbeda dalam bentuk sama dalam substansi, kira-kira begitu. Kelihatannya beda tapi sama. Nah, waktu Tuhan bilang, kamu jangan khawatir, kamu nggak sendirian, damai sejahtera-Ku akan kuberikan kepadamu, karena aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain.
akunya akan naik ke surga. Hari Kamis akan kita rayakan, hari kenaikan. Tapi aku akan memberikan penolong yang lain. Sebetulnya aku juga, tapi wujudnya Roh Kudus. Itu Allos Parakletos. Kamu nggak bisa ngelihat aku karena aku naik ke surga, ya nggak apa-apa juga. Sebab aku tetap ada menyertai kamu walaupun nggak terlihat melalui kuasa Roh Kudus. Kamu mungkin sedih karena ketika kamu sedih, kamu ngerasa aku nggak ada bersama-sama kamu. Tapi nggak gitu juga. Sebab walaupun kamu nggak lihat aku ada bersama kamu, dalam kuasa Roh Kudus, aku hadir menyertai dan memberkati. Kamu mungkin merasa tawar hati karena semua perbuatan baikmu selalu disalah mengerti. Lalu kamu berdoa dan kamu merasa aku nggak jawab. Tidak begitu. Aku ada ketika kamu tawar hati lewat kuasa Roh Kudus yang tidak kamu lihat, tapi ada seperti angin dampaknya. Next. Nah, di hari Pentakosta, hari ke-50, setelah Yesus bangkit, kemudian janji itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ini menurut saya spektakuler, karena mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya sembunyi-sembunyi, mereka yang tadinya menutup diri, mereka yang nggak terang-terangan mengakui pengikut-pengikut atau simpatisan Yesus, setelah Roh Kudus menguasai mereka, maka mereka berani bersaksi. Dan kalau teman-teman membaca perjalanan dua orang murid yang kembali ke Emmaus, teman-teman melihat endingnya kan. Setelah mereka ketemu dengan Yesus, di sana diceritakan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka nggak takut bahaya, mereka nggak takut dengan kesulitan, mereka nggak ragu untuk menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan, karena ada Yesus melalui penyertaan Roh Kudus yang menyertai dan mereka rasakan. Next. Teman-teman, Yerusalem teman-teman bisa saja teman-teman sedang alami saat ini. Ada di antara kamu yang hidupnya tidak nyaman. Ada di antara saudara yang hidupnya betul-betul tidak bahagia. Ada di antara kamu yang tahunan merasa sakit hati dan memendam amarah. Mungkin orang Kristen lain merasa hidupnya betul-betul struggling dengan kondisi ekonomi. Atau ada pemuda yang merasa, aku untuk memenuhi kebutuhan dasar aja nggak bisa. Jangankan ngomong traveling buat healing, buat makan aja aku susah. Yerusalem saudara bisa beda-beda. Tapi tetaplah tinggal di Yerusalem dan bukalah pintu hatimu untuk merasakan ada Allos Parakletos yang sebetulnya bukan cuma Tuhan janjiin, tapi Tuhan sudah berikan untuk menghidupkan kita. Kalau saya mau kesaksian tentang bagaimana Roh Kudus selalu hadir dalam hidup orang percaya, rasanya khotbahnya nggak akan habis sampai nanti malam. Beneran. Tapi ini satu contoh ya, yang baru kejadian kemarin waktu saya mau khotbah di KTB, salah satu kelompok KTB di gereja Bogor Baru. Jadi ada kawan, dia terkenal, tapi sangat idealis karena hidupnya selalu didedikasikan untuk orang lain. Jadi di setengah jam sebelum khotbah dia WA saya, Pak Darwin aku mau cerita ya, 2 hari lalu aku hitung-hitungan sama Tuhan, karena saldo di rekeningku tinggal 147.000. Sementara ini orang terkenal sebetulnya, saya nggak sebut namanya. Dia banyak melakukan karya-karya sosial yang keren. Dia pernah meraih Yap Tiap Hand Award, karena dia
orang hukum yang berani melawan kezaliman Orde Baru, pemerintahan Soeharto. Tapi dia begitu. Nah, sebetulnya sih Pak, aku nggak boleh punya alasan buat meragukan kasih Tuhan. Tapi kadang-kadang kalkulatorku jalan ketika aku tahu aku belum bayar ini, anak angkatku belum bayar itu, jadi aku hitung-hitungan. Tahu nggak Pak, besoknya aku diundang oleh MNC TV jadi pembicara. Ada aja cara Tuhan yang membuat aku kagum, aku nggak pernah ditinggalkan sendirian. Saya tersentuh dan terharu dapat WA dari dia. Saya yakin narasi-narasi seperti ini bukan cuma dirasakan oleh teman saya, tapi juga dirasakan oleh saudara-saudara, karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus, itu bukan cuma Roh Kudus buat dia, bukan cuma Roh Kudus buat saya, tapi juga Roh Kudus buat semua orang percaya, Roh Kudus buat Felicia, Roh Kudus buat Reni, Roh Kudus buat Made, Roh Kudus buat Agnes, Roh Kudus buat Yogi, Roh Kudus buat Cynthia, Roh Kudus buat kita. Selamat menghayati penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, kita akan memasuki doa syafaat kita di pagi hari ini. Ada beberapa pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama, kita berdoa agar setiap dari kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dapat memahami dan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang disampaikan. Kita juga berdoa untuk pergumulan pemuda, baik dari segi pekerjaan, pendamping hidup, dan juga kesehatan. Berdoa untuk kondisi COVID agar semakin membaik, juga untuk kondisi bangsa dan negara, baik kondisi keseluruhan, ekonomi, dan kondisi lainnya. Serta kita bersyukur karena di minggu ini ada teman-teman kita yang berulang tahun. Ada Regita tanggal 16, Kemi tanggal 17, Pina dan Victo di tanggal 19. Memohon kesediaan Pendeta Darwin untuk mendoakan. Oke, makasih Made. Teman-teman, mari kita menundukkan kepala, mengarahkan hati kita berdoa. Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami diberkati lewat firman yang sudah Tuhan perdengarkan tadi. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami mengerti kebenaran firman Tuhan, menolong kami juga untuk bisa menghidupinya, agar kami betul-betul mengalami. Betapapun kami punya Yerusalem kami sendiri-sendiri, tapi di dalam situasi itu kami bisa melewatinya oleh karena ada Roh Kudus yang memungkinkan kami bukan saja bertahan di tengah-tengah kesulitan, kekecewaan, kegagalan, amarah, melainkan kami juga dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidupnya lebih daripada pemenang. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk kekuatan dari-Mu yang sudah kami terima. Kami bisa ada seperti kami ada saat ini dengan pergumulan,
dengan kesulitan, dengan harapan yang kami miliki, itu semata-mata karena kuasa Roh Kudus sendiri. Itu sebabnya kami juga tidak pernah lelah memohon agar Tuhan campur tangan di tengah-tengah pergumulan yang dimiliki kami. Ada di antara kami yang merindukan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan, maupun kami yang belum punya pekerjaan. Ada di antara kami yang berharap agar Tuhan memberikan pendamping hidup yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada di antara kami yang juga merindukan Tuhan mengubah hidup kami, agar kami tidak dijerat dan diperbudak oleh dosa yang membuat kami tidak bahagia. Ada di antara kami yang rindu Tuhan campur tangan di tengah-tengah keluarga, agar keluarga kami berbahagia. Tolong Tuhan, pertama-tama supaya kami bisa merasakan dalam pergumulan dan pengharapan itu, sebetulnya kami tidak sendirian, sebab ada Roh Tuhan yang menyertai. Juga ada Roh Tuhan yang sedang bekerja mendatangkan kebaikan buat kami. Kami bersyukur karena Tuhan juga mengaruniakan ulang tahun kepada beberapa saudara kami, Regita, Kenny, Vina, Victorio. Tuhan berkati terus kehidupan mereka, dan biarlah saudara-saudara kami ini juga peka merasakan berkat Tuhan dalam hidup mereka, supaya hidup mereka bersyukur dan berbahagia, dan bisa didedikasikan untuk memuliakan Bapa di surga. Kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat dunia yang berusaha mengatasi pandemi COVID-19. Kami mendoakan agar vaksinasi boleh menjangkau lebih banyak orang sehingga muncul kekebalan komunitas, tapi bersamaan dengan itu biarlah juga masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan agar bisa tetap sehat. Kami juga berdoa buat peperangan yang terjadi di Ukraina, biarlah semua orang yang memakai bahasa amarah, kebencian, boleh diganti dengan bahasa cinta, sebab kami tahu tidak ada satupun manusia yang bahagia ketika membenci, berkelahi, bertikai, dan membunuh sesamanya. Kami masing-masing juga merindukan campur tangan Tuhan dalam pekerjaan, studi, apa yang akan kami kerjakan di hari baru, di pekan baru yang Tuhan sediakan. Buatlah berhasil, bukan supaya ego kami dipuaskan, tapi supaya kami semakin bersyukur dan mau memuliakan nama Tuhan. Inilah rangkaian syafaat dan pengharapan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang selalu baik dan tetap baik, betapa kami mau terus bersyukur atas segala pemberian-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ajar kami ya Tuhan juga untuk selalu mengingat apa-apa yang sudah Tuhan sediakan dan berikan buat kami, baik dalam studi kami, pekerjaan kami, usaha kami, bahkan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah saat ini ungkapan syukur ini dapat menjadi berkat juga bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami mau menyerahkan semuanya ini dan kami mau bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengutip dari apa yang tadi Pendeta Darwin sampaikan,
Yerusalem kita bisa saja tidak nyaman dan juga berbahaya. Tetapi di sana ada Tuhan yang setia. Untuk itu rindukah kita mendapat berkat Tuhan yang penuh di dalam hidup kita. Berkat Tuhan gak hanya bicara soal pencapaian, kesuksesan, nilai, prestasi, kekayaan. Tapi lebih daripada itu berkat Tuhan bicara soal penyertaannya yang tidak berkesudahan. Karena rasanya apapun juga yang kita miliki tidak ada gunanya tanpa Ia yang menyertai kita. Dan kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah diberikannya kepada kita, dan untuk itu mari kita meresponinya dengan hati yang mau diubahkan, dengan pikiran yang mau terus diajar oleh firman Tuhan, dan dengan tindakan yang mencerminkan kasih Tuhan dalam diri kita. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu tak terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluati hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluati hatimu dengan kuasanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Terpujilah Tuhan. Dan Saudara-saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Dan di hari Minggu yang sungguh cerah ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita saksikan dan simak bersama-sama. Yang pertama, minggu depan kita akan ada kebaktian onsite perdana dengan tema Connectionship Yay or Nay. Nah, karena onsite, jadi nanti juga akan ada protokol atau tata cara yang harus diperhatikan. Namun sebelum itu, saya juga akan membacakan penata layan untuk minggu depan. Jadi untuk minggu depan akan dilayani oleh Saudara Victor Alexander dari KDW sebagai pelayan firman.
Penatuannya oleh Penatua Widianti Nugroho, liturgos oleh Pendeta Maria Sindu, pemusik Hansel Matthew Gerald, song leader oleh Randy dan Erna, multimedia Zerlin, publikasi Novia Lukman, dan editor audio Ade Yogi. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. GKI Samanhudi sudah membuka kebaktian secara onsite. Untuk umat yang hadir dan mengikuti kebaktian di gedung gereja, tidak lagi disyaratkan untuk melakukan pendaftaran. Bagi umat yang sudah pernah melakukan registrasi, dimohon untuk melakukan update aplikasi terlebih dahulu dan dapat langsung mengikuti kebaktian di gereja dengan melakukan scan kehadiran menggunakan smartphone. Bagi umat yang belum registrasi, mohon untuk install aplikasi GKI Samanhudi. Berikut ini cara install aplikasi GKI Samanhudi. Buka Play Store. Cari GKI Samanhudi. Install aplikasi GKI Samanhudi dan tunggu sampai aplikasi selesai terinstall. Proses install aplikasi GKI Samanhudi selesai. Untuk selanjutnya, cara scan kehadiran pada saat hadir di kebaktian untuk pengguna Android. Buka aplikasi GKI Samanhudi. Klik tombol gambar gereja atau kebaktian onsite. Klik Peduli Lindungi. Scan barcode Peduli Lindungi. Klik Hadir Kebaktian. Scan barcode kebaktian. Selamat beribadah di gereja GKI Samanhudi. Tuhan memberkati. Ya, jadi itu adalah yang harus diperhatikan supaya teman-teman bisa siap-siap gitu ya buat minggu depan. Karena finally setelah 2 tahun akhirnya pastikan kangen gitu untuk ketemu satu sama lain. Jadi, see you next week. Untuk itu, kita juga bersyukur karena hari ini ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan kita bersyukur untuk penata layan yang boleh melayani hari ini. Ada Pendeta Darwin Darmawan sebagai pelayan firman, Penatua Yoanita Kristanti, juga liturgos saya sendiri, pemusik ada Samuel Simon, song leader Hendrik dan Meliani, multimedia Tremalian, publikasi Novia Halim, serta editor audio Gracia. Tuhan yang memberkati pelayanan saudara sekalian. Kita bersyukur juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun, tapi tampaknya mungkin nggak datang ya hari ini. Nanti teman-teman kalau yang belum ucapin bisa ucapin secara pribadi. Ada Regita tanggal 16, Kini tanggal 17, Vina dan Victor di tanggal 19. Dan kayaknya itu aja buat teman-teman yang baru datang. Welcome ke ibadah Komisi Pemuda hari Minggu. Semoga merasa terberkati dan teman-teman juga bisa datang lagi minggu depan. Terakhir, kita akan foto bareng. Teman-teman bisa open cam kali ya, biar wajah cantik kerennya semua terlihat. Minta aba-aba dari Kak Ian. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
Selamat hari Minggu.